Penjelasan kenapa pemerintah batasi gratis ongkir hanya 3 hari dalam sebulan. Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemenkomdigi, mengatur layanan gratis ongkos kirim, ongkir, pada platform perdagangan elektronik hanya berlaku selama 3 hari dalam sebulan. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Permenkomdigi, Nomor 8 Tahun 2025 tentang layanan pos komersial. Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 diterbitkan sebagai strategi nasional untuk membangun sistem logistik secara lebih merata, adil, dan efisien di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan itu juga dijadikan landasan pembaruan secara menyeluruh atas ekosistem pos dan kurir. Sebabnya, pos dan kurir dianggap mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan konektivitas nasional. Hari ini kita hadirkan langkah konkret untuk memperkuat distribusi nasional melalui Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025, ujar Menkomdigi Mutia Hafid dikutip dari laman resmi Kemenkomdigi, Jumat, 16 Mei 2025. Industri pos, kurir, dan logistik bukan hanya soal kirim-mengirim barang, tapi tentang menjaga konektivitas, membuka akses ekonomi, dan menggerakkan harapan masyarakat hingga ke pelosok, tambahnya. Lalu, kenapa Kemenkomdigi membatasi gratis ongkir hanya berlaku 3 hari dalam sebulan? Kebijakan gratis ongkir dibatasi 3 hari dalam sebulan dimaksudkan untuk menciptakan persaingan yang sehat antara pelaku bisnis e-commerce dan pos komersial. Direktur Pos dan Penyiaran Kemenkomdigi Gunawan Hutagalung mengatakan, pembatasan gratis ongkir diterapkan untuk produk yang dijual di bawah harga pokok penjualan, HPP. Pembatasan juga berlaku apabila potongan harga menyebabkan tarif layanan pos komersial menjadi lebih rendah dari biaya pokok layanan. Kita ingin persaingannya, di industri, sehat. Di situ kita akan melihat dan memonitoring supaya persaingannya fair dan sehat, jelas Gunawan. Sementara itu, Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 tidak mengatur soal masalah tarif. Terkait penurunan tarif, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemenkomdigi Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan, hal ini adalah bentuk promosi dari perdagangan melalui sistem elektronik, PMSE. Konsep tersebut dilakukan secara berjangka dan harus ada pembatasan. Sementara itu, Mutia mengatakan, pihaknya bukan tidak ingin menurunkan tarif, tapi ingin menyelamatkan industri logistik. Merujuk pasal 41 Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur soal tarif layanan pos komersial atau ongkir, metode perhitungan layanan kirim didasarkan pada tarif yang mencakup biaya produksi atau operasional ditambah marin. Adapun, biaya produksi atau operasional mencakup biaya yang muncul dari kerjasama penyediaan sarana dan prasarana, biaya tenaga kerja, kerjasama dengan pelaku usaha atau individu, teknologi, aplikasi, dan transportasi. Sementara itu, Pasal 45 juga mengatur bahwa penyelenggara layanan pos komersial dapat memberikan potongan harga tarif layanannya sepanjang tahun. Hal tersebut dapat dilakukan selama tarif setelah diskon tidak lebih rendah dari biaya pokok layanan. Apabila potongan harga menyebabkan tarif berada di bawah biaya pokok layanan, hal ini dapat diberlakukan dalam jangka waktu tertentu. Meski begitu, penyedia layanan bisa mengajukan perpanjangan periode promo untuk dievaluasi oleh Kemenkomdigi dengan mempertimbangkan harga rata-rata di industri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.